Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, sahabat Shelah. Kembali lagi dengan saya di sini, Zulfa Husnayain, dan ustazah kami tercinta, Ustazah Sri Maktuba Yusuf. Kali ini kita akan ngebahas temanya tentang jagalah keluargamu dari api neraka. Masya Allah, ini sesuatu hal yang perlu dijaga, Ustazah, meskipun jangan hanya baik untuk diri sendiri. Benar sekali, Oke, tidak berpanjang waktu, saya langsung serahkan kepada Terima kasih Kak Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sahabat fillah rahimatullah, alhamdulillah kita jumpa kembali yang insya Allah tema kita kali ini adalah jagalah keluargamu dari api neraka. Kayaknya agak ngeri-ngeri juga ya. Jadi itu penting karena kita tidak harus baik untuk diri sendiri, tapi keluarga pun harus dijaga. Tertera di dalam Al-Quran surat 66 At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah Sadaqal Azim, terjemahkan. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Sahabat fillah rahimatullah, mari kita simak Al-Quran surat 66 itu surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Bagus ya, 666 dengan tema jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena ayat ini panggilannya adalah khusus untuk orang-orang beriman, bukan ya ayyuhan nas, hai manusia, bukan, tapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Jadi kita disuruh apa? Mari kita simak kesimpulan ayat ini. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dulu anfusakum. Hai orang-orang beriman, ini panggilannya. Jagalah atau peliharalah dirimu, jagalah dirimu dari api neraka. Jadi penekanannya diri dulu. Tapi kita tidak harus fokus aku baik, terus keluarga tidak. Ayat ini menegaskan ya orang beriman, jagalah dirimu dari api neraka. Seperti yang dicontohkan oleh nabi-nabi kita, Nabi Nuh, itu kan sudah menjaga dirinya, menjaga keluarganya, anaknya Kan'an, istrinya menentang. Istrinya Nabi Lot juga menentang keluarganya, banyak kan? Terus Fir'aun, nah itu juga kan, juga keluarganya menentang. Cuman para nabi itu sudah mengajak. Bukan terus yang penting aku baik, terserahlah mereka suami anak, terserah, bukan. Ada usaha untuk mengajak baik. Itu penekanan yang pertama, jagalah dirimu dari api neraka. Baru yang kedua, wa ahlikum nar, dan keluargamu. Ya, keluarga ini berarti anak keturunan. Jangan sampai ada anak keturunan kita itu yang murtad. Maka kita berusaha semaksimal mungkin diri kita baik, ya, soleh solehah, anak keturunan kita, cucu-cucu kita, sampai seterusnya juga orang-orang yang golongan yang baik. Masya Allah, karena diawali dari orang tua yang baik, insya Allah anak keturunannya pun akan menjadi baik dari api neraka. Berarti na'udzubillah min dzalik, jangan sampai anak keturunan kita ada yang nyangkut ke neraka ya. Ya, karena para sahabat juga mengatakan, hei sahabat-sahabatku, jika aku tersangkut di neraka maka tolonglah dengan kekuatan doamu. Ya, dengan kekuatan doa-doa itulah maka insya Allah kita akan terselamatkan dari api neraka. Lanjut ya, itu tadi penekanan yang pertama. Hei orang beriman, jaga dirimu dari api neraka. Yang kedua,
Hai orang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Kenapa kok disuruh jaga? Karena kesimpulan yang kedua, waquduhan nasu wal hijarah. Kesimpulan yang kedua di sini adalah neraka itu bahan-bahannya. Kayak bikin roti ya, bahannya ada tepung. Benar. Oh, di sini bahan api neraka ya saya. Ngeri rasanya ya. Waquduhan nas, bahan api neraka itu ada dua, yaitu manusia. Siapa? Manusia yang banyak dosanya. Yang B, wal hijarah, yaitu batu. Semua batu yang ada di dunia semuanya akan masuk ke bahan. Contoh ya, misalkan manusia itu kan ini banyak cairan nih. Cairan ada darah, ada macam-macam. Kalau nanti dimasukin ke neraka terus ketemu batu. Ibaratnya manusia ini plastik, terus ada batu. Batunya jadi apa? Jadi menyala. Menyalanya akan lama. Karena ini dicampur, manusia ini leleh, ketemu batu, maka batu akan menyala terus-menerus. Apalagi kalau sudah masuk neraka, api neraka mau padam, akan dinyalakan oleh Allah terus. Dinyalakan oleh Allah terus. Silakan deh dibuka surat 17 ayat yang ke 17 itu Al-Isra. Ambil ayat yang ke 97. 17 Al-Isra 97. Ya, terjemahin. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia Astagfirullah kan. Jadi ayat ini menegaskan ma'wahum jahannam, orang-orang yang masuk neraka itu tadi, kullama khabat zidnakum sa'ira, neraka jahanam apinya mau padam, Allah nyalakan lagi. Allah nyalakan lagi. Astagfirullah dan adib. Ini kondisi orang-orang yang masuk neraka. Jadi neraka kan kayak gitu ya. Bahannya itu adalah manusia dan batu. Dan manusia itu kondisinya yang kayak apa yang masuk neraka di ayat ini? Orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk di ayat ini ditegaskan, yaitu naudzubillah min dzalik, nanti di yaumul qiyamah, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim wa bukman wa summa. Masuk nerakanya dalam kondisi tersungkur. Kalau Jawanya jungkel. Astagfirullah. Dalam kondisi buta, tuli, bisu. Gitu katanya, kok enak ya, daftarkan aku neraka. Astagfirullah. Hal adim. Jangan jadikan guyonan. Karena neraka ini adalah abadi. Surga adalah abadi dan nyata. Karena Allah sudah berjanji di ayat ini tadi, sekali neraka jahanam, paling bawah neraka jahanam itu, apa artinya jahanam? Dahsyat. Ya, jahanam itu artinya dahsyat. Jadi paling panas. Apalagi naudzubillah min dzalik tadi yang sudah kita bahas di dalam surat At-Tahrim, ya, ayat yang ke-66, surat 66 ayat yang ke-6, naudzubillah min dzalik, bahan nerakanya adalah manusia dan batu. Siapa manusia yang nggak dapat petunjuk tadi? Dalam kondisinya naudzubillah min dzalik, tersungkur, buta, tuli, bisu. Astagfirullah. Oke, kita lanjutkan di dalam surat At-Tahrim surat 66 ayat 6, kesimpulan yang ketiga. Yang pertama tadi perintah untuk menjaga diri, yang kedua perintah menjaga keluarga, yang ketiganya adalah bahan-bahan neraka adalah manusia dan batu. Sekarang yang keempat, alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqal azim. Penjaganya, Allahu Akbar. Neraka ini ada penjaganya, siapa? Alaiha, di dalam neraka itu ada malaikat, ada penjaganya yang namanya malaikat. Siapa, Kak? Malaikat yang jaga neraka, malaikat Malik. Kalau surga, malaikat Ridwan. Mantu kita ya. Jadi kita berusaha, malaikat Malik ini sifatnya kayak apa? Allahu Akbar. Di sini Allah nyebutkan sifatnya adalah ghiladun. Artinya di sini kasar.
Ghiladun, bukan gilani loh ya. Ghiladun itu kasar. Ya naudzubillah, nggak ada yang namanya kasihan. Kamu kok kasihan, kok angkat, nggak ada. Ya, sifatnya yang A itu ghiladun kasar, syidadun setelah kasar adalah keras. Tidak ada peduli. Yang C adalah la ya'sunallah ma amarahum. Sifatnya malaikat yang C adalah tidak pernah durhaka kepada Allah, selalu menepati perintah-perintahnya. Jadi kalau disuruh jaga, jaga. Ada yang mau naik, turunkan lagi. Naudzubillah min dzalik. Ya, dan yang D sifatnya malaikat ya, wa yaf'aluna ma yu'marun, yaitu selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ini malaikat yang menjaga neraka. Naudzubillah min dzalik, itu neraka itu kekal abadi. Jadi naudzubillah, semoga kita semua punya keluarga, rombongan keluarga-keluarga yang soleh salihah bisa masuk surga ya, insya Allah, dengan cara tadi mendekatkan amalannya kepada Allah dengan banyak-banyak berbuat kebaikan. Alhamdulillah, bismillah. Semoga tidak dengan diri sendiri yang bisa masuk ke surga, tetapi juga bisa mengajak keluarga, keluarga besar apapun itu ya. Dan perlu diingat loh ya, bagi sahabat Pilah semuanya, anak itu adalah cobaan juga. Iya, boleh dibuka deh, ada di surat 64 atau Ghabun ayat yang ke 15. Innama amwalukum wa aulatukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sadaqallah azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Iya, innama sesungguhnya itu berarti pasti. Amwal harta, wa aulad anak keturunan, itu adalah menjadi cobaan. Bisa cobaan itu menyenangkan, kita bangga sombong tidak. Bisa cobaan itu yang menyedihkan, yang menjadikan kita kepikiran dan yang lainnya, semuanya dari Allah. Ya, di sisi Allah itu pahala yang paling besar kalau kita bersabar. Maka perlu diwaspadai semuanya, sahabat Pilah semuanya, bahwa apa yang kita miliki bukan milik mutlak. Harta yang kita ada titipan Allah, anak yang kita ada, keturunan cucu adalah titipan Allah. Kita tidak punya hak milik, hanya hak guna. Hanya hak guna ketika kita ada di dunia. Kalau sudah selesai alam ini, ya sudah, nanti kembali ke Allah. Oke, itu Kak Zul. Ya sahabat Pilah, mungkin itu, jadi kita harus menjaga keluarga kita, tidak hanya diri kita aja. Kita berusaha untuk bareng-bareng masuk ke surganya Allah. Amin ya Allah, semoga semuanya yang soleh salihah bisa masuk surga ya. Bagi sahabat Pilah, kalau misalnya ingin bertanya, bisa tulis di komentar di bawah ini, atau misalnya mau mengusulkan ya Ustazah, mau tema apa yang dibutuhkan ya, nanti bisa berkomentar di bawah ini. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila kami ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum.